bro. Thank you for that. Yeah, but whatever you touch, you pay. I don't even know where to start, dude. For real. Oh, I can already feel it so oh my tender. god. I can already feel it. Chicken and Kerinchi, it's insane, guys. I mean, this is Kita akan makan di Ampera Raya. Kita kangen banget sama masakan Padang. Yeah. Ini adalah cawangan yang kedua. Iya. Yang ini ada di Jalan Kajang. Yang cawangan satu ada di Sepang, ada sebelah di Shaalang. Nanti next di Shaalang. Oke, pokoknya lama bana makan di Siko. Pemain Malaysia, ketagihan makanan khas Indonesia, sate dan nasi Padang jadi incaran di Jakarta. Kedatangan skuad Malaysia ke Jakarta untuk kejuaraan regional bukan cuma membawa misi olahraga. Di balik keseriusan latihan dan strategi, ada cerita menarik yang menyita perhatian publik. Para pemain Malaysia ternyata jatuh cinta pada kuliner Indonesia. Dalam beberapa hari berada di Jakarta, para pemain Malaysia mulai menjajal berbagai hidangan lokal. Awalnya hanya iseng, mencoba-coba di sela latihan. Namun siapa sangka mereka malah ketagihan. Dua menu yang langsung menjadi primadona adalah sate dan nasi Padang. Kabar soal ketagihan ini cepat menyebar di kalangan ofisial dan kru hotel tempat mereka menginap. Bahkan menurut pengakuan staf, para pemain Malaysia berkali-kali memesan menu yang sama. Sate, dengan bumbu kacangnya yang kental, manis gurih, serta aroma asap yang menggoda, jadi salah satu favorit utama. Banyak pemain Malaysia dibuat terkejut dengan kelezatan yang simpel tapi dalam rasa. Mereka jatuh hati pada sate ayam maupun sate kambing. Sambil berkeringat kepedasan, mereka justru makin lahap. Bahkan beberapa di antara mereka mulai bisa membedakan variasi sate khas Betawi dengan sate Madura. Tak berhenti di sate, nasi Padang jadi petualangan rasa berikutnya. Hidangan lengkap dengan lauk variatif seperti rendang, ayam pop, gulai ayam, sambal ijo, sampai sayur nangka menjadi pengalaman kuliner yang tak terlupakan bagi para pemain. Awalnya beberapa pemain Malaysia sempat ragu mencoba masakan Padang yang terkenal pedas. Tapi setelah mencicipi, mereka malah ketagihan. Beberapa staf hotel bahkan harus memastikan stok nasi Padang selalu tersedia karena permintaan tinggi. Fenomena ini tak hanya lucu tapi juga menggambarkan kedekatan budaya serumpun. Bagaimanapun, Malaysia dan Indonesia memiliki sejarah panjang, dan kuliner menjadi salah satu simpul persamaan maupun perbedaan yang menarik. Para ofisial tim Malaysia sempat dibuat repot karena pemain mereka merengek, ingin makan nasi Padang atau sate lagi dan lagi. Padahal jadwal latihan ketat dan pola makan atlet seharusnya diatur. Namun menghadapi antusiasme seperti itu, mereka akhirnya berkompromi. Menu lokal diizinkan masuk jadwal makan, tentu dengan pengawasan. Beberapa pemain bahkan mulai bertanya resep. Mereka penasaran bagaimana bumbu kacang sate dibuat begitu halus dan kental. Yang lain meminta tips memasak rendang yang lembut dan kaya rempah. Cerita tentang penaklukan lidah pemain Malaysia oleh kuliner Indonesia akhirnya menyebar ke media. Wartawan lokal yang meliput sesi latihan melihat sendiri para pemain antusias membicarakan makanan. Mereka juga terlihat akrab dengan staf hotel dan restoran. Momen makan bersama menjadi sesi santai di tengah ketegangan kompetisi. Ketika bersantai, obrolan mereka berubah dari strategi pertandingan menjadi topik kuliner, mau sate mana, nasi Padang dari mana, sambal apa yang paling pedas. Kehadiran pemain Malaysia di Jakarta memang tidak lepas dari misi berat. Mereka ingin meraih hasil terbaik di turnamen. Tapi kehidupan di luar lapangan menunjukkan sisi manusiawi para pemain muda ini. Mereka penasaran, terbuka mencoba budaya lain, bahkan akhirnya ketagihan. Banyak yang mengakui makanan Indonesia lebih kaya rempah dibanding masakan mereka sehari-hari. Fenomena ini juga membawa dampak ekonomi kecil. Beberapa warung sate dan rumah makan Padang sekitar hotel tempat tim Malaysia menginap mendadak kebanjiran pesanan. Pihak hotel pun cepat tanggap.
Melihat permintaan tinggi, mereka bahkan menambah varian menu lokal. Chef hotel diajak mendalami cara membuat bumbu kacang ala kaki lima. Bahkan ada rumah makan Padang yang diundang untuk catering khusus. Para pemain Malaysia sempat dibuat heran dengan tradisi penyajian nasi Padang. Lauk pauk langsung disusun di meja, mengundang selera. Meski awalnya bingung harus memilih yang mana, pada akhirnya mereka lahap mencicipi hampir semua. Banyak juga yang dibuat kepedasan. Sambal ijo dan sambal balado menjadi tantangan. Tapi bukannya kapok, mereka malah ketagihan. Sate juga tidak kalah menarik. Para pemain Malaysia terlihat senang saat menyaksikan cara membakar sate di atas arang. Beberapa bahkan mencoba membantu membalik sate. Bumbu kacang yang legit membuat mereka tambah nasi lebih banyak dari biasanya. Bahkan di sesi makan malam santai, suasana berubah riuh ketika piring sate datang. Ketagihan pemain Malaysia pada makanan Indonesia ini menimbulkan keakraban dengan warga lokal. Staf hotel, juru masak, hingga pelayan warung menjadi akrab. Bahkan beberapa pemain mulai belajar sedikit bahasa Indonesia. Sekadar bisa memesan, sate ayam 10 tusuk, atau, tambah nasi Padang 1 porsi, dengan logat khas mereka. Di media sosial, cerita ini menjadi viral. Warganet Indonesia menanggapi dengan humor dan keramahan. Banyak yang menulis komentar seperti, "Bagus, biar tahu enaknya makanan kita," atau, "Makan di Jakarta, ketagihan sampai pulang ke Malaysia nanti." Fenomena ini juga menjadi angin sejuk di tengah rivalitas sepak bola yang panas. Pertandingan Indonesia vs Malaysia sering diwarnai tensi tinggi. Namun di meja makan, semua bisa cair. Para analis menyebut hal-hal seperti inilah yang membangun diplomasi budaya. Lewat sate dan nasi Padang, dua negara serumpun ini bisa saling mengenal lebih baik. Pemain Malaysia yang ketagihan kuliner Indonesia jadi bukti betapa makanan bisa jadi bahasa universal. Tanpa perlu pidato atau protokol, sepiring nasi Padang bisa jadi alat pertemanan. Meski demikian, pelatih Malaysia tetap mengingatkan pemain untuk menjaga pola makan. Karena jadwal pertandingan ketat menuntut kondisi fisik prima. Namun permintaan untuk menu lokal terlalu besar untuk diabaikan. Akhirnya disepakati porsi secukupnya. Sate dan nasi Padang tetap masuk daftar, tapi dikendalikan agar tidak kebablasan. Para pemain juga sempat membandingkan rasa sate di Jakarta dengan yang mereka coba di Malaysia.